Hai guys, kali ini ditemanin sama salah satu healing terbaik, yaitu nonton spoiler. Saya akan menceritakan tentang pangeran tampan yang angkuh, sombong dan egois kepada rakyatnya yang dikutuk menjadi jelek. Film ini berjudul Beauty and the Beast yang rilis tahun 2017. Gak usah berlama-lama lagi, pakai headset, ambil cemilan, dan ini dia filmnya. Di awal film ada kerajaan di Perancis, seorang pangeran tampan yang sombong dan egois kepada rakyatnya. Saat sedang berpesta-pesta, tiba-tiba hujan lampu pun mati. Datanglah seorang penyihir yang menyamar menjadi nenek-nenek, dan nenek tersebut memberi bunga mawar kepada pangeran. Lalu pangeran mengatainya, tapi tiba-tiba nenek berubah menjadi penyihir cantik dan mengutuk pangeran menjadi jelek, dan para pelayan juga dikutuk menjadi perabotan rumah tangga. Untuk melepas kutukan tersebut, pangeran harus mencintai dan dicintai dengan tulus. Sebelum kelopak mawar jatuh, semua kutukan akan abadi selamanya. Setelah kejadian tersebut beberapa tahun berlalu, ada seorang wanita cantik bernama Belle. Dia suka membaca buku, dan seorang pria bernama Gaston yang menyukai Belle, namun cintanya terus ditolak. Seperti biasa, Belle melakukan aktivitasnya di saat dia mencuci baju. Ada seorang anak kecil yang heran sama cara Belle mencuci baju, dan Belle mengajari anak kecil tersebut cara membaca. Namun warga merasa risih karena menurut mereka membaca bukan hal penting. Warga pun membuang pakaian Belle dan menyuruh dia pulang. Malam pun tiba, ayah Belle di tengah hutan kaget ada sambaran petir yang menumbangkan pohon. Tiba-tiba ayah Belle dikejar serigala dan tersesat di sebuah kastil. Pangeran yang telah dikutuk karena gak tahu apa-apa, ayah Belle masuk ke kastil tersebut. Saat di dalam, ayah Belle dikejutkan benda yang bisa bicara dan lari menjauh. Ketika di luar, ayah Belle mengambil bunga untuk diberikan kepada Belle. Lalu tiba-tiba pangeran yang telah dikutuk muncul mengejutkan ayah Belle, dan kuda pun berlari meninggalkan ayah Belle. Sesampai di rumah, kuda tersebut menghampiri Belle. Belle pun panik karena kudanya sendirian, dan Belle langsung mendatangi tempat di mana ayahnya hilang. Saat di kastil, Belle mencari ayahnya. Saat bertemu ayahnya, tiba-tiba datang bis lalu berkata ayah Belle telah mencuri bunga sia, harus dihukum di sana selamanya. Dan Belle menyuruh ayahnya pergi, dan ialah yang akan menggantikannya saat seharian di dalam penjara. Belle pun kaget, pintunya terbuka dan ada benda berbicara mengatakan jangan takut karena ialah yang akan melayani selama di dalam penjara. Dan Belle memberanikan diri berbaur dengan mereka. Belle pun dibawa ke kamar barunya. Scene berpindah, ayah Belle yang sedang panik karena anaknya terpenjara di kastil. Ayah Belle meminta tolong untuk membantunya saat di kastil. Bis yang mengajak Belle makan malam, namun Belle tak kunjung datang. Bis pun marah, benda hidup itu pun membujuk Belle untuk makan malam. Namun Belle pun marah, kau menahanku tapi kau malah mau makan malam denganku. Bis lalu ke kamarnya. Pada saat itu Belle berencana kabur, namun pelayan benda hidup pun datang dengan jiwa keibuannya membujuk Belle, dan Belle pun luluh. Ia pun mengurungkan niatnya. Saat diajak ke ruang makan, Belle pun diberi hiburan biar dia betah dan nyaman tinggal di sana. Setelah makan malam, Belle bertanya ke benda hidup itu, kenapa kamu tidak meninggalkan kastil ini? Jawabnya, tuan tidak sejahat itu nak, dulu dia seorang pangeran, aku yang merawatnya dari kecil. Lalu Belle penasaran, diam-diam masuk ke kamar bis dan menemukan bunga mawar. Belle pun ingin mengambilnya, namun bis pun datang dengan marah. Belle yang ketakutan kabur dari kastil. Saat di luar kastil, Belle pun diserang pasukan serigala. Bis pun datang menyelamatkan, namun bis pun terluka. Belle pun gak jadi kabur dan menolong bis yang terluka. Ayah Belle dan Gaston mencari Belle, namun ayah Belle lupa jalan menuju kastil Gaston dan ayah Belle pun berdebat. Terjadilah perselisihan. Gaston pun
mengikat ayah Belle di pohon keesokan hari saat Bis dirawat oleh Belle. Bis pun menceritakan dirinya yang suka membaca lalu membawa ke perpustakaan bukunya. Belle pun kagum dan mulai menyukai Bis. Hubungan mereka pun semakin dekat. Canda dan tawa mereka rasakan. Scene berpindah. Gaston terkejut ayah Belle sudah kembali. Ayah Belle pun menceritakan Gaston mengikat Mia di pohon sendiri, namun Gaston dengan liciknya membalikan omongan ayah Belle dengan mengancam para saksi. Scene berpindah. Bis dan Belle didandani oleh benda hidup sehingga terlihat sempurna. Mereka pun berdansa. Selesai berdansa, Belle merasa kangen dengan ayahnya. Bis pun menunjukkan cermin ajaibnya, namun saat melihat cermin ayah Belle dalam bahaya, Belle pun minta izin bergegas menolong ayahnya. Saat Belle ingin pergi, seisi kastil pun bersedih karena kelopak terakhir jatuh hari ini yang menandakan kutukan akan abadi. Saat ayah Belle ingin dikirim ke rumah sakit jiwa, Belle pun datang berkata bahwa yang dikatakan ayahnya itu benar. Belle pun menunjukkan cermin ajaibnya. Warga pun percaya, namun Gaston mengatakan bahwa Belle ini sudah terkena sihir gelap. Belle pun ikut dikurung bersama ayahnya. Gaston dan para warga berniat mendatangi kastil itu. Para pelayan benda hidup bersiap-siap karena melihat kedatangan warga. Warga pun kewalahan dengan pelayan benda hidup itu. Warga pun pergi, namun Gaston pun ingin membunuh Bis. Bis pun tak menghiraukannya karena kutukan abadi terjadi hari ini. Tiba-tiba Belle pun datang. Bis pun merasa senang. Bis pun terkapar lemas dan Belle pun mematahkan kutukan dengan mengatakan aku mencintaimu dan menciumnya. Keajaiban pun datang. Bis pun berubah menjadi pangeran tampan dan Bocil Komang Remake. semua kutukan hilang, pelayan berubah menjadi manusia kembali. Sekian cerita berakhir. Maka dari itu hubungan akan indah jika kita saling mencintai, bukan melukai ataupun menyakiti.